Halo, kita jumpa lagi bersama saya dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas topik yang baru setelah kita membahas preposition beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita akan membahas mengenai conjunction ya, yang kita kenal dengan kata sambung. Nah, sebelum saya membahas conjunction, saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa pembahasan tentang conjunction ini agak cukup sedikit panjang dan banyak pernak-perniknya. Tetapi sebenarnya penggunaan conjunction ini gampang-gampang susah ya. Susahnya karena yang banyak macam-macamnya, tetapi gampangnya adalah kalau kalian mengerti mengenai vocabulary, kalian pasti akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai conjunction. Dan kalian juga pasti akan semakin mengerti tentang conjunction setelah kalian mendengarkan pelajaran berikut ini ya. Nah, conjunction, apa itu conjunction? Conjunction adalah words that join two or more word, phrases, or clauses ya. Untuk singkatnya, conjunction itu ya adalah kata-kata yang menggabungkan dua atau lebih kata ya, menggabungkan dua atau lebih frasa, menggabungkan dua atau lebih clauses ya. Kalau kita mau samakan, conjunction itu seperti lem ya, mereka mengelem kata-kata, frasa, dan klausa bersama-sama ya. Contohnya nih, misalnya kalian ingin mengundang teman kalian dalam sebuah pesta dan menyuruh teman kalian itu membawa musik ya, membawa kaset atau CD atau apa gitu dan snack ke pesta. Itu akan sangat sulit sekali kalau tidak menggunakan conjunction ya. Misalnya tanpa conjunction kalian harus berkata bring music, bring snack. Nah, itu kan agak kurang bagus ya kalimatnya ya. Tetapi kalau lebih efisien, kita akan bisa berkata dengan conjunction bring music and snacks ya. Nah, ini kan lebih gampang, lebih enak didengar daripada bring music dan bring snack. Jadi, sebenarnya conjunction itu ya itulah menggabungkan dua kata ya. Dalam hal ini musik dan snack digabung dengan kata dan ya. Atau kita lihat contohnya di sini silver dan gold. Silver dan gold adalah words ya, digabung dengan n. Kalau frasa itu adalah kumpulan dua kata atau lebih ya, tapi belum menjadi kalimat karena tidak mempunyai subjek atau tidak mempunyai verb ya. Contohnya seperti ini. Over the river and through the woods ya. Jadi tidak ada subjek atau verb di sini. Kemudian menggabungkan dua klausa bersama-sama. Marianne planted a flower and she watched it grow ya. Jadi Marianne planted a flower digabung dengan klausa she watch it grow ya. Di sini ada subjek, ada verb, ada subjek, ada verb, makanya disebut klausa ya. Kalau frasa dia mungkin ada subjek tapi dia mungkin tidak ada verbnya ya. Jadi atau tidak ada kedua-duanya. Nah, tugas conjunction adalah menggabungkan words, phrases, dan clauses. Jadi simple-simple aja begitu ya. Dalam contoh ini kita menggunakan conjunction and ya atau dan. Itu adalah salah satu conjunction yang paling sering dipakai dalam kalimat yang menggunakan conjunction ya. Jadi conjunction itu adalah kata-kata yang menggabungkan, yang mengelem ya, yang membawa mereka bersama-sama untuk menjadi sebuah kalimat yang agak lebih panjang daripada biasanya ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang klausa dulu. Tadi kan kita dikatakan di sini join two phrases ya, two or more phrases. Nah, saya akan atau klausa di sini, saya akan jelaskan dulu tentang klausa ya, karena conjunction ini berhubungan dengan klausa juga. Ada dua jenis klausa, yaitu independent clause ya dan subordinate or dependent clause ya. Independent dalam arti kata bisa berdiri sendiri ya, because they express complete thought, karena mereka mengekspresikan pemikiran yang lengkap ya. Maksudnya adalah ketika sebuah kalimat itu disebut independent clause adalah karena dia bisa dimengerti ya. Misalnya nih, the sun rises in the east, kita bisa mengerti kan. Warm brownies taste delicious, I drink coffee. Nah, semua kata-kata ini adalah independent, bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Sedangkan yang kedua adalah subordinate atau dependent clause ya. Dari kata dependent di sini dikatakan artinya adalah bergantung ya. Mereka tidak bisa berdiri sendiri karena mereka tidak mengekspresikan pemikiran yang lengkap. Jadi kalau kita membaca sebuah dependent clause, kita tidak akan bisa mengerti secara jelas apa sih maksud orang tersebut mengatakan hal tersebut ya. Contohnya seperti ini, since I drink coffee. Nah, kalau orang ada datang kepada kalian dan berkata since I drink coffee, kita akan bingung apa maksudnya ya. Kita memikirkannya tidak lengkap, tidak jelas. Whenever the sun rises, because I love stories. Ini semua adalah kata-kata yang tidak jelas kalau dikatakan secara
terpisah ya. Jadi dia membutuhkan bantuan, dependent ya, membutuhkan bantuan. Jadi ada dua jenis klausa di sini, yaitu independent dan dependent ya. Nanti ada hubungannya dengan conjunction. Kita lanjutkan ya. Nah, semua conjunction melakukan fungsi dasar yang sama, gluing things together. Jadi tugas mereka sebenarnya sama aja ya, mau conjunctionnya apa, semuanya tugasnya adalah menggabungkan sesuatu bersama-sama ya. Nah, di sini ada 3 jenis conjunction, yaitu coordinating conjunction, subordinating conjunction, dan correlative conjunction. Seperti yang saya katakan di awal pelajaran kita tadi, jangan bingung ya kalau melihat banyaknya penjelasan dan juga istilah-istilah. Yang penting kalian tahu tujuan penggunaan conjunction terlebih dahulu ya. Nanti yang berikut-berikutnya kita akan nyusul ya. Jadi ada 3 macam seperti ini, coordinating, subordinating, dan correlative ya. Kita akan pelajari satu persatu. Coordinating conjunction yaitu joining two independent clauses. Nah, tadi kita udah belajar bahwa clauses ada 2 macam ya, independent dan dependent. Kalau yang coordinating conjunction itu dia menghubungkan two independent clauses ya. Independent clauses adalah klausa yang bisa berdiri sendiri dan kalau dikatakan secara tersendiri kita bisa mengerti ya. Misalnya seperti ini, my sister and brother ran the program. The dog barked but wagged his tails. Put the bags on the table or in the closet. Bob left early, so I left with him. Ya. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita bisa melihat ada 2 kalimat yang merupakan independent clauses, yaitu the dog barked, kemudian wag its tail. Ya. Bob left early, kemudian I left with him. Ya, jadi ini kata-kata yang bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau yang ini contoh penggunaan penggabungan antara on the table dan in the closet. Tapi sebenarnya ini adalah gabungan 2 kalimat yang terpisah yang dijadikan satu ya. Jadi put the bag on the table. Kemudian dia berkata lagi put the bag in the closet. Kemudian digabung menjadi satu ya. Kemudian my sister ran the program. My brother ran the program. Digabung menjadi satu menjadi my sister and brother ran the program ya. Jadi tugasnya adalah menggabungkan saja. Kalau misalnya kalimatnya mirip-mirip ya digabungkan menjadi satu seperti ini. Kita tidak mungkin mengatakan my sister ran the program and my brother ran the program ya. Terlalu panjang, jadi tinggal digabung menjadi my sister and my brother. Tapi sebenarnya kalimatnya ada ya. Jadi independent clauses digabung tugas dari coordinating conjunction ya. Nah, coordinating conjunction ini ada 7 ya. For, and, nor, but, or, yet, so ya. For ya untuk dan, kemudian nor ini not or ya. But ini tapi, or atau, yet belum, so jadi ya. Nah, beberapa orang mengingat ini semua dengan singkatan fanboys ya. Kalau kita lihat di sini tulisannya FANBOYS, fanboys ya. Jadi mereka semua ini fungsinya adalah menggabungkan 2 independent clauses ya, 2 independent clauses menggunakan for and nor. Jadi kalau kalian melihat ada conjunction for and nor but or yet so, itu artinya dia sedang menggabungkan 2 independent clauses ya. Nah, kemudian contohnya 2 words, pie or cake, 2 phrases, in the car or in the bike ya. Kemudian 2 independent clauses, you must study or you won't learn grammar ya. Jadi seperti ini dia menggabungkan. Kalau kalian melihat ada or begini ya, dia menggabungkan 2 kata, 2 frasa, kemudian 2 independent clauses ya. Nah, ini termasuk coordinating conjunction ya, yang 2 independent clauses ini. Nah, kita lihat di sini diagramnya ya. Di sini ada subject verb ya, ada 2 kalimat di sini digabung bersama-sama menjadi oleh coordinating conjunction. Jadi ini adalah independent dan ini adalah independent digabung menjadi satu oleh coordinating conjunction. Inilah diagramnya ya. Nah, kemudian subordinating conjunction. Conjunction ini menggabungkan dependent adverb clauses to independent clauses ya. Jadi ini sama saja sebenarnya namanya dependent clauses, cuma ditambahkan adverb di sini karena memang mereka mengandung adverb ya, mengandung kata tambahan.
Jadi seperti ini, I will eat broccoli itu adalah the independent clauses. You can have dessert itu juga independent clauses. You expect to pass itu juga independent clauses. You can get a prize itu juga independent clauses. Nah, kemudian mereka digabung dengan menggunakan after, until, even though, dan until ya. After, I will eat broccoli after I eat this cookie. Until you eat your vegetable, you can't have dessert. Even though you don't turn in homework, you expect to pass. You can get a prize until you win. Ya, jadi dependent adverb clauses. Jadi ini adalah after I eat this cookie. Ya, kalau misalnya dipisah dengan I will eat broccoli itu akan menjadi dependent. Ya. Jadi dia menggabungkan dependent clauses ke independent clauses. Kalau yang tadi yang kita pelajari tadi, coordinating conjunction itu menggabungkan independent dan independent. Ya. Nah, kita harus bisa mengenali juga apa saja yang digunakan. Saya memberikannya dengan A, B, C, D. Ini A, after, although, as if, as long as much as soon as though. Ya. Ini after setelah, although meskipun, as seperti, as if seakan-akan, as long as selama, as much as sebanyak, ya, as soon as segera, setelah, ya, as though sebagaimana, ya. Kemudian because, before, by the time, ya, karena sebelum, pada saat, even if, bahkan jika, even though, bahkan meskipun, ya, meskipun ini even though. If, jika, in order that, in case, ya, kalau-kalau, less, ya ini juga hampir mirip dengan kalau-kalau, kalau tidak, once, only if, hanya jika, provided that, mirip-mirip dengan hanya jika, since, sejak, karena juga ya, since bisa karena, so that, sehingga, then, that, though, till, till ini sama dengan until ya, unless kecuali, when, whenever, kapanpun, where, dimana, wherever, dimanapun, while, sementara. Jadi inilah yang digunakan oleh subordinating conjunction ya. Tadi kan kalau yang kita belajar mengenai coordinating conjunction itu adalah fanboys ya, tapi kalau misalnya subordinating itu agak lebih banyak ya. Jadi ini juga sebenarnya belum semuanya, tetapi ini sudah mencakup hampir semuanya ya. Nah, kemudian saya jelaskan sekali lagi mengenai dependent adverb clause sama independent clause. Jadi dependent adverb clause is a group of words with a subject and a verb that function as a single adverb ya. Jadi adalah sebuah kelompok kata dengan subjek dan verb. Dengan subjek dan verb di sini unless you are allergic, ini subjek dan ini verb yang berfungsi sebagai single adverb ya. Jadi ini fungsinya sebagai single adverb ya. You are, I see, you are ya. Nah, jadi ini semua belum kalimat yang lengkap ya. Mereka semuanya mungkin punya subjek you, I and you, I and you, dan punya verb are, see, dan are coming, tapi karena mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka disebut subordinated clauses atau independent clauses ya. Oke, sampai sini sudah mengerti. Nah, kemudian yang independent clause ini juga kelompok kata yang mempunyai subjek dan verb, tapi tidak seperti independent clauses, dia bisa berdiri sendiri ya. I will bring my cat, I sneeze, I won't bring my cat. Ya, semuanya ini kalimat yang lengkap ya. Mereka punya subjek, punya verb ya, dan mereka dapat berdiri sendiri. Nah, sekarang kita gabungkan bersama-sama. Subordinating conjunction, let us join subordinate adverb clauses with independent clauses ya. I will bring my cat unless you are allergic. Ya, saya akan membawa kucing saya kecuali kalau kamu alergi. Ya, artinya saya tidak akan bawa kalau kamu alergi. Whenever I see your cat, I sneeze. Kapanpun saya melihat kucingmu, saya bersin ya. Since you are coming, I won't bring my cat. Karena kamu datang, saya tidak akan membawa kucing saya, ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan subordinating conjunction, ya. Jadi digabungkan antara independent dan dependent. Nah, jadi kalau yang tadi ini subordinating, ini adalah diagramnya ya, subject verb, ya, subordinating conjunction. Jadi menggabungkan dua kalimat, tapi satunya independent, satunya subordinate ya, atau dependent clauses. Nah, conjunction yang ketiga ini adalah menggunakannya itu dalam bentuk pasangan ya. Jadi harus berpasangan ya.
either or, both and. Tapi mereka punya fungsi yang sama seperti coordinating conjunction. Ya. Jadi correlative conjunction ini sebenarnya punya fungsinya sama seperti coordinating conjunction, menghubungkan antara apa? Independent dan independent, ya. Independent dan independent. Tapi artinya mereka menggabungkan sesuatu yang sama. Contohnya, both David and I are allergic to cats. Ya, jadi baik David maupun saya alergi dengan kucing. Either mom or dad will pick you up. Ya. Jadi ini pilihan ya, apakah entah ibu atau ayah akan menjemput kamu. Neither Don nor I will go. Ini artinya tidak ya. Baik Don maupun saya tidak akan pergi. Artinya ya, kalau neither ini artinya negatif, dua-duanya tidak akan pergi. Kalau either or itu salah satunya yang akan menjemput ya. Jean recycled not only consistently but also carefully. Nah, ini juga Jean merecycle ya, mendaur ulang tidak hanya secara konsisten tapi juga secara hati-hati ya. Tidak hanya tapi juga ya, not only but also. This cookie contain neither chocolate nor nuts. Kue ini tidak berisi coklat, tidak mengandung coklat atau kacang ya, dua-duanya tidak ya, neither ya, bisa baca neither atau neither. Nah, daftar dari correlative conjunction itu ada both and, either or, neither nor, not only but also, whether or ya. Jadi harus berpasangan. Dan biasanya yang dibahas agak lebih mendetail adalah pelajaran mengenai either or dan neither nor ya. Kalau not only but also, whether or atau both and itu mudah. Tapi kalau either or, neither nor ini agak harus dipelajari karena dia menggabungkan dua kata menjadi satu ya. Karena kan coordinating conjunction itu sebenarnya menggabungkan hal-hal yang sama dan ada penghapusan ya, sehingga mereka menjadi lebih pendek ya. Misalnya seperti ini, both David and I are allergic to cat. Sebenarnya ini kalimatnya ada dua, David is allergic to cats, I am allergic to cat. Nah, digabung menjadi satu, both David and I are allergic to cat. Jadi sepertinya itu ya. Atau bisa seperti ini kalimatnya kedua, mom will pick you up, dad will pick you up. Nah, digabungkan menjadi either mom or dad will pick you up ya. Don will not go, I will not go, digabung menjadi neither Don nor I will go. Jadi sebenarnya ada dua kalimat itu dijadikan satu. Nanti kita akan pelajari dalam latihannya ya. Tapi dari sini kita bisa membedakan sebenarnya antara tiga macam conjunction tadi dari conjunction yang digunakan ya. Kalau ada seperti ini artinya ini correlative conjunction, oke? Nah, seperti inilah diagramnya ya. Jadi dia he is both intelligent and good nature ya. Jadi he is both intelligent and good nature. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan latihan. Rewrite the following sentences using the linking words given in the brackets ya. Tuliskan kembali kalimat berikut ini menggunakan conjunction yang diberikan dalam tanda kurung. Make any other necessary changes. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya kalimat tersebut harus diubah, ya harus kita ubah karena kalau tidak akan aneh ya. Oke, kita coba nomor 1. I can never concentrate on my homework. My neighbor are noisy. Ya. Nah, kalau kalimat ini seperti ini digabungkan dengan because, kita tinggal menggabungkannya saja. I can never concentrate on my homework because my neighbor are noisy. Ya, cukup kita gabungkan saja seperti ini. Ya, saya tidak akan pernah bisa konsentrasi mengerjakan PR-ku karena tetanggaku berisik. Ya, jadi kan ini sebab akibat. Kemudian, he was very tired, he went to bed early. Nah, dia sangat lelah, dia pergi tidur pergi tidur lebih cepat. Nah, kalau ada kata jadi tinggal kita sambung, he was very tired, so he went to bed early. Seperti itu, ya. Nah, kemudian he is very successful, but he is ever satisfied. Dia sangat sukses, tapi dia tidak pernah puas, ya. Nah, di sini ditambahkan dengan in spite of di sini, ya. Nah, kalau kita menggabungkan seperti ini,
ini pasti membutuhkan adanya perubahan, ya. Jadi kita nggak bisa menggabungkannya begitu saja dengan berkata, in spite he is very successful, he is ever satisfied. Nah, nggak bisa karena but-nya di sini sudah bilang tetapi dia tidak pernah puas, ya. Jadi kita bisa menggantinya menjadi in spite of his success, nah, he is never satisfied. Seperti ini, ya. Jadi kita perlu mengganti sedikit di sini, ya. Karena in spite of ini harus tidak boleh disambungkan dengan he is very successful. Dia harus in spite of his success, ya. Harus ada noun-nya di sini. Jadi seperti itu, ya. He refused the job. The wages were satisfactory. Nah, di sini dia menolak pekerjaan itu. Gajinya tidak memuaskan. Berarti meskipun, ya. Oh, di sini gajinya sangat memuaskan. Jadi dia menolak pekerjaan itu meskipun gajinya memuaskan. Ya. He refused the job although the wages were. Nah, kita bisa gantikan seperti ini. Although the wages were satisfactory, he refused the job. Ya. Atau boleh juga he refused the job although the wages were satisfactory. Ya, tapi saya rasa lebih bagus seperti ini depan. Meskipun, ya, meskipun gajinya memuaskan, dia menolak pekerjaan itu. Although the wages were satisfactory, he refused the job. Ya. Nah, jadi soal-soal seperti ini memang membutuhkan sedikit pemikiran, ya, dan juga pengertian dari kata-katanya. Tapi tidak semua soal menyuruh kalian seperti ini. Tapi ada soal-soal yang hanya disuruh mengisi titik-titik, ya. Kita akan lanjutkan nanti di situ. Tapi kalian bisa mendapatkan gambarannya, ya, bahwa sebenarnya ini mudah juga seperti ini. Kalau misalnya kita tinggal merubah, paling-paling seperti ini saja yang agak sulit. Kalau misalnya kita harus merubah strukturnya lebih banyak daripada aslinya, ya. Oke, kita lihat lagi. He is a travel agent. He often goes abroad. Ya, since di sini karena, ya, karena ia adalah seorang agent travel, dia seringkali pergi ke luar negeri, ya. Jadi kita tinggal tambahkan since he is a travel agent, he often goes abroad. Ya, bisa seperti itu. Children may only enter if they are accompanied by adults. Ya, nah di sini unless, kecuali, ya. Jadi kita harus merubah lagi nih kalimat ini. Unless they are accompanied by an adult, children may not enter. Ya, nah jadi kecuali mereka ditemani oleh seorang dewasa, seorang yang sudah dewasa, anak-anak tidak boleh masuk. Jadi kita harus merubah sedikit struktur katanya di sini, ya. She began to feel homesick. She got on the plane. Nah, segera setelah. As soon as, ini segera setelah. Yang mana dulu nih? Segera setelah dia masuk ke pesawat, dia mulai merasa rindu rumah, ya. Jadi as soon as he got on the plane, he began to feel homesick. Jadi kita harus pintar-pintar sedikit nih menggabungkannya, ya. Tommy is hardworking, George is lazy. Whereas ini sedangkan, ya. Tommy pekerja keras, sedangkan George pemalas. Nah, jadi kita harus menggabungkan seperti ini. Ya. I gave precise instruction, I wanted to help them. In order, untuk, ya, artinya. In order, nah di sini kita harus juga ganti kalimatnya. In order to help them, I gave precise instruction. Untuk membantu mereka, saya memberikan petunjuk yang tepat, ya. Jadi kita harus pintar-pintar membuat kalimat di sini. Nah, jadi kalian sudah mengerti gambarannya, ya, bagaimana conjunction kerjanya, cara kerjanya seperti apa. Tapi jangan khawatir, karena biasa soal-soalnya kalau untuk di TOEFL atau apa itu soal-soalnya lebih cenderung tidak suruh membuat kalimat baru, ya, tapi disuruh mengisi atau mencari kesalahan, ya, di sana. Nah, kemudian seperti inilah contohnya kalau misalnya tinggal mengisi, ya. Jadi kita disuruh mengisi dengan conjunction yang benar, since, so that, so, where, when, although, and, but, or, ya. Since karena, so that sehingga, so jadi, where tempat, ya, when memberitahukan tentang kapannya, although meskipun, dan, tapi, atau, ya.
Oke, I need to work hard, blank, I can pass the exam. Saya perlu bekerja keras supaya, sehingga, ya, supaya atau sehingga. Kalau supaya atau sehingga saya lulus ujian, kita berarti memakai so that, ya, so that I can pass the exam. Jadi itu yang masuk akalnya di situ ya. Kemudian nomor 2, blank, he was the best candidate, he didn't win the election. Titik-titik, ia adalah calon terbaik, dia tidak memenangkan pemilihan umum. Nah, berarti meskipun dia adalah calon terbaik, meskipun adalah although di sini ya. Blank, you come back from your trip, we will meet to discuss the problem. Nah, ketika engkau kembali dari perjalananmu, kita akan bertemu untuk membahas masalah itu. Berarti ketika, berarti when ya, when you come back from your trip. They say that the movie was fantastic, blank, I watch it. Mereka berkata bahwa filmnya itu sangat bagus, jadi saya menyaksikannya, saya menontonnya. Jadi apa? Jadi itu adalah so, ya, so I watch it. Blank, he was very ill, he didn't take any medicine, ya. Berarti ini meskipun dia sangat sakit, dia tidak memakan obat apapun, ya. Berarti although. I don't know, titik-titik, I can buy a pair of jeans. Aku tidak tahu di mana aku bisa membeli. Di mana berarti where ya. Aku tidak tahu di mana saya bisa membeli sepasang celana jeans. She went to the shop, blank, couldn't find anything that could fit her need. Dia pergi ke toko ya. Tetapi, nah berarti kan tetapi tidak dapat menemukan apapun yang dapat cocok dengan kebutuhan dia. Ya, but couldn't find. Everybody likes him because he is nice, blank, helpful. Ya, semua orang menyukai dia karena dia baik dan ringan tangan, ya, suka membantu. Blank, he was very angry with her, he didn't utter a word. Ya, ini pakai apa? Pakai karena dia sangat marah dengan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun ya. Jadi ada yang orang kalau marah itu tidak mengucapkan kata, dia diam ya. Since he was angry with her. Keep quiet, blank, go out. Kira-kira gimana ini? Ayo, jangan ribut. Atau keluar. Kalau mau ribut, keluar saja. Maksudnya seperti itu ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi itulah latihan kita dan pelajaran mengenai conjunction. Jadi sekali lagi conjunction ini memang agak sedikit banyak penjelasannya, tetapi yang perlu kalian pelajari adalah pemakaiannya ya. Kalau kalian sudah tahu artinya so that, although, when dan sebagainya, nggak perlulah mengetahui mungkin ini adalah correlative conjunction, ini adalah apa subordinating atau coordinating conjunction ya. Yang penting kalian bisa isi ya. Tapi kalau memang kalian bisa mengerti dan mempelajari lebih lanjut, itu lebih bagus lagi ya, sehingga kalian bisa tahu oh ini adalah korelatif, oh ini adalah subordinating, oh ini adalah korelatif conjunction, coordinating conjunction dan sebagainya ya. Tapi itu mungkin bisa kalian pelajari sendiri dengan melihat lagi pelajaran yang tadi sudah saya jelaskan, dan kalian bisa memeriksa sendiri kira-kira kalimat ini termasuk subordinating atau apa, atau korelatif atau apa gitu ya, sehingga kalian bisa lebih mengerti lagi. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai conjunction. Mungkin saya akan membahas beberapa dari conjunction ini dalam video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.